Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan avometer atau multimeter. Sebelum itu saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada tampilan atau layar. Nah, biasanya ini untuk menunjukkan nilai atau angka yang sedang kita ukur. Dan yang sini ada lampu, ada sumber bunyi juga. Ini adalah juga ada lubang kecil yang gimana untuk mengukur pada transistor. Nah, di sini juga ada dua kabel, yang ada pertama kabel merah, yang kedua kabel hitam. Kabel merah ini positif dan yang kabel hitam ini adalah yang negatif. Nah, untuk pengukuran apakah alat ini masih berfungsi dengan baik atau masih bagus, kita pengukuran pada dioda agar kiranya untuk lihat apakah masih baik. Untuk yang negatif, kabel negatif kita taruh di COM. Untuk yang positif kita taruh di volt atau hambatan. Dan jika mengeluarkan sumber bunyi, artinya alat ini masih bagus atau masih berfungsi dengan baik. Nah, artinya masih berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya kita pengukuran pada hambatan atau resistansi pada resistor, atau ini lambangnya ohm. Nah, di sini nilainya ada yang dari 200 ohm, 2 kilo ohm sampai ke 200 mega ohm. Nah, jika kita mengukur pada 2 kilo ohm, artinya kita harus menunjukkan pada angka 20 kilo ohm agar mendapatkan hasil pengukuran yang kita inginkan. Jika 2 kilo ohm kita juga ukur pada 2 kilo ohm, maka hasilnya tidak akan valid. Dan apalagi jika kita membuatnya di 200 ohm, itu juga tidak akan valid karena nilai pada hambatan pada barang tersebut lebih tinggi daripada yang penunjukan kita yang inginkan. Dan jika pengukuran hambatannya kita tidak mengetahui pada barang tersebut, kita coba pada yang nilai yang tertinggi, nilai tinggi 200 mega ohm sampai ke mendapatkan nilai yang tidak valid. Nah, jika mendapatkan nilai yang tidak valid pada 20 kilo ohm dan ternyata hambatannya itu 23 kilo ohm, kita majukan ke 200 kilo ohm, nanti akan mendapatkan hasil pengukuran yang kita inginkan. Karena jika masih di 20 kilo ohm itu tidak akan mendapatkan hasilnya atau tidak valid. Selanjutnya kita pengukuran pada HFE, yaitu HFE ini pengukuran pada transistor. Nah, transistor ini akan dicolokkan pada 3 terminal, yaitu E, B, dan C. E ini adalah emitter, yang B ini adalah basis, yang C ini kolektor. Nah, 3 huruf ini biasanya untuk pengukurannya untuk digunakan pada BD140. BD140 ini nanti akan dicolokkan pada 3 terminal ini, di lubang-lubang kecil ini. Kita colokkan E, B, dan C. Nanti akan mendapatkan hasil yang kita ukur dan juga yang kita inginkan. Dan selanjutnya adalah pengukuran pada volt. Jika volt ini yang garis lurus dan ada garis putus-putus itu adalah volt DC, artinya arus arah. Dan ini ada dari 200 mV sampai ke 1000 volt yang paling tingginya. Untuk pengukuran ini kita gunakan pada baterai. Untuk pengukuran pada baterai, karena baterai ini adalah 1,5 volt, kita taruh di 2 volt agar mendapatkan hasilnya. Karena 200 mV tidak akan mendapatkan atau tidak valid. Kita ukur yang negatif ada di bawahnya, yang positif ada di atasnya. Nanti ada pengukurannya ada jadi di 1,5 volt. Berarti benar alat ini masih 1,5 volt. Dan selanjutnya pada 9 volt. 9 volt ini kita coba. Nah, artinya kita majukan lagi ke 20 volt untuk mendapatkan hasil pada pengukuran. Nah, yang negatif ada di kiri, yang positifnya ada di kanan. Kita coba 9 volt baterainya, dan hasilnya mendapatkan 10 volt, artinya lebih tinggi dari 9 volt yang sudah tertera pada baterai ini. Dan selanjutnya pada volt AC, artinya volt AC ini adalah arus bolak-balik. Untuk pengukuran volt AC ini dari nilai yang 200 mV sampai ke 750 volt. Nanti kita pengukurannya pada kabel roll ini.
Dan pada kabel roll ini adalah dengan memiliki tegangan yang 220, kisaran 220 volt. Nah, karena 220 volt kita coba pada 750 volt agar mendapatkan hasil pada pengukurannya. Nah, kita coba untuk pencolokannya bebas, yang negatif dan positif dimana saja kita coba. Dan hasilnya mendapatkan 221 volt. Artinya masih kisaran 220 volt. Tegangan yang sudah disesuaikan. Dan selanjutnya untuk pengukuran ampere. Untuk pengukuran ampere ini ada dari yang 20 mA sampai ke 20 ampere. Nah, ampere ini adalah ampere AC, arus searah. Yang terkecil 20 ampere sampai ke 20 ampere. Untuk pengukurannya adalah pencolokannya yang negatif tetap di COM, dan untuk yang positifnya kita taruh di miliampere atau 20 ampere sesuai dengan barang yang kita ukur. Jika miliampere, jika ampere di ampere, miliampere, ampere ke ampere. Dan selanjutnya kita ukur pada ampere DC yang garis lurus, garis putus-putus. Ini masih sama untuk pencolokannya, ini masih negatif masih di COM, yang positif bisa di miliampere maupun 20 ampere. Nah, untuk pengukuran ini dari nilainya masih sama dengan yang AC, yaitu 20 ampere, dari 20 miliampere sampai ke 20 ampere. Biasanya ini untuk pengukuran pada lampu LED. Nanti kita sesuaikan saja lampu LED-nya, misalkan berapa ampere, kita taruh di 20 ampere, dan ini juga positif taruh di 20 ampere. Dan jika miliampere, kita taruhnya ke miliampere penunjukannya, dan colokannya tetap positif di miliampere. Dan selanjutnya pengukuran pada farad. Farad ini adalah pengukuran pada kapasitor. Kapasitor ini nilainya dari 20 nanofarad sampai ke 200 mikrofarad. Artinya jika kita 220 nanofarad, berarti kita mengukurnya pada 2 mikrofarad agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jika kita mengukur pada 23 nanofarad, kita tunjukkan pada 200 nanofarad agar mendapatkan hasil yang kita inginkan juga. Karena jika 23 nanofarad kita taruh di 20 nanofarad, itu hasilnya pasti valid. Pasti tidak valid maksudnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.